warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmadani dengan NPM A1F023042 dari kelas 3B Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran kreatif dan juga inovatif mengenai materi tata surya pembelajaran IPA untuk siswa SMP dalam lingkungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil untuk kasus kedua, yaitu mengajar dengan kondisi lingkungan dengan keterbatasan sarana dan juga prasarana, yaitu sebagai seorang guru IPA, saya dihadapkan pada tantangan mengajar di sekolah dengan sarana prasarana yang terbatas, seperti minimnya akses internet dan juga listrik. Meskipun demikian, saya harus tetap memastikan siswa saya memahami materi penting mengenai tata surya. Dengan keterbatasan tersebut, saya memanfaatkan lingkungan sekitar dan alat-alat sederhana yang mudah ditemukan di lingkungan tersebut, seperti kertas, tali, dan benda-benda bekas lainnya. Pendekatan kreatif ini tidak hanya membantu siswa dalam belajar mengenai tata surya secara efektif, namun juga mendorong keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran melalui praktik langsung. Dengan demikian, saya dapat menciptakan suasana belajar yang interaktif meski dalam kondisi lingkungan yang terbatas. Adapun tujuan pembelajaran yang saya buat mengenai materi tata surya ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami konsep dasar mengenai tata surya, susunan planet, dan juga karakteristiknya. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mampu menggambarkan dan juga menjelaskan pergerakan planet dalam tata surya. Selanjutnya, yang terakhir, siswa dapat mengembangkan keterampilan observasi mereka dan juga kolaborasi. Adapun ide kreatif dan inovatif yang sudah saya rancang guna melaksanakan pembelajaran di lingkungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, saya akan membuat pembelajaran kontekstual, di mana saya akan memanfaatkan lingkungan sekitar dan juga bahan-bahan yang mudah untuk didapatkan, seperti tanah liat, kertas bekas, atau benda-benda sehari-hari yang mampu untuk mereka buat mengenai model tata surya. Selanjutnya, yang kedua itu melakukan simulasi percobaan, di mana dengan simulasi percobaan ini saya akan melibatkan siswa secara aktif dalam melakukan simulasi mengenai orbit planet, sehingga mereka dapat memahami konsep revolusi dan rotasi planet secara lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, yang ketiga itu kerja kelompok dan juga kolaborasi. Saya akan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendorong interaktif, kerjasama, dan juga keterampilan komunikasi saat membuat model dan juga melakukan presentasi. Selanjutnya, yang terakhir itu saya akan melaksanakan pembelajaran outdoor atau pembelajaran di luar kelas, di mana jika kondisi mendukung, saya bisa untuk memanfaatkan halaman sekolah untuk menggambarkan orbit planet secara lebih luas, baik itu di lapangan sekolah, sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan juga interaktif. Adapun alur skenario pembelajaran yang sudah saya rancang, yaitu pertama, pembukaan. Sebelum saya memulai pembelajaran ataupun memberikan materi, saya akan memulai pembelajaran dengan melakukan ice breaking, di mana saya akan membawa bola ringan dan melemparkannya kepada salah satu siswa. Setelah siswa tersebut menerima bola yang sudah saya lempar kepada mereka,
Saya akan memberikan satu pertanyaan sederhana kepada siswa yang sudah mendapatkan bola tersebut, seperti sebutkan satu planet yang ada di tata surya. Setelah siswa tersebut menjawab, maka siswa tersebut akan melemparkan bolanya kepada teman yang lain, yang kemudian temannya akan menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan. Di mana tujuan saya melakukan ice breaking ini itu untuk memberikan pemahaman awal kepada murid saya supaya mereka mendapatkan wawasan yang mungkin mereka masih ingat ketika mereka mempelajarinya di kelas-kelas sebelumnya. Selanjutnya itu pengantar singkat, di mana saya akan mulai untuk melakukan proses pembelajaran dengan menjelaskan mengenai konsep dasar dari tata surya itu sendiri dengan menggunakan metode ataupun strategi pembelajaran berupa cerita atau menganalogikan sederhana, seperti saya membandingkan planet-planet itu sebagai anggota keluarga dalam sebuah rumah besar yang disebut dengan tata surya. Pembelajaran yang saya lakukan ini mungkin akan lebih efektif karena saya tidak akan menuntut siswa itu untuk menghafal, karena saya akan membuat mereka itu berimajinasi terlebih dahulu dan juga membayangkan mengenai planet-planet itu seperti apa dengan menganalogikan yang saya sebut tadi. Selanjutnya itu masuk ke aktivitas inti, di mana pada aktivitas inti ini saya akan mengajak siswa saya untuk mulai membuat model tata surya sederhana. Saya akan meminta siswa itu untuk membuat kelompok-kelompok kecil, di mana mereka itu akan saya arahkan untuk membuat model tata surya dengan menggunakan bahan-bahan sederhana seperti bola kertas atau kardus untuk menggambarkan planet-planetnya. Terus saya akan meminta siswa untuk membawa tali ataupun kawat untuk menunjukkan yang namanya orbit planet, dan kertas warna-warni atau gambar yang mereka buat sendiri untuk menghiasi setiap planet. Seperti planet Saturnus itu kan merupakan planet dikenal dengan planet cincin, di mana mereka akan berimajinasi sendiri seperti menggambarkan cincin dari planet Saturnus itu seperti apa. Maka dari itu siswa akan bekerja secara kelompok untuk menyusun tata surya ini di area kelas, baik di luar kelas. Terus yang kedua itu saya akan mulai untuk melakukan simulasi pergerakan planet. Setelah model tata surya sederhana telah mereka buat, saya akan mengajak siswa untuk melakukan simulasi pergerakan planet di sekitar matahari, di mana setiap kelompok siswa itu akan bergiliran untuk mempresentasikan hasil dari planet yang sudah mereka buat setelah melakukan praktik dengan memberikan mereka kebebasan dalam berimajinasi dalam membuat model tata surya tersebut. Saya akan mulai melakukan sesi diskusi dan juga tanya jawab. Setelah simulasi, saya akan memfasilitasi sesi tanya jawab, di mana siswa akan berbagi mengenai konsep yang telah mereka pelajari. Saya akan memberikan pertanyaan singkat. Hal ini saya lakukan bertujuan untuk menambah pengetahuan serta pemahaman siswa saya mengenai materi tata surya tersebut secara lebih detail, dan juga mereka bisa saling bertukar informasi antar siswa sehingga siswa yang lain yang memiliki kemampuan lebih itu bisa membagikan informasi yang mereka ketahui kepada siswa-siswa yang kurang memahami materi mengenai tata surya. Yang terakhir itu penutup. Di bagian penutup ini saya akan memberikan penugasan rumah atau PR kepada siswa saya, yaitu dengan membuat poster sederhana tentang planet favorit mereka, dan mereka akan menuliskan informasi singkat tentang planet tersebut. Hal ini saya lakukan guna mereka mengingat kembali materi yang hari itu sudah saya berikan.
sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang lebih. Bagi siswa yang mengerjakan penugasan rumah ini terbaik, itu akan saya berikan penghargaan berupa pujian ataupun stiker sederhana yang sudah saya sediakan. Kesimpulannya, metode pembelajaran ini dirancang untuk membuat topik mengenai tata surya menjadi lebih mudah dipahami dan menarik, meskipun berada dalam kondisi yang terbatas. Siswa tidak hanya mempelajari mengenai teori saja, tetapi juga dapat melakukan pembelajaran yang nyata melalui kegiatan praktik dan interaktif yang sudah saya rancang sebelumnya. Ini juga dapat membangun rasa ingin tahu siswa dan juga rasa cinta terhadap sains melalui pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.